Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, saya sudah bersama ini ya, Mas Trian yang kemarin datang ke Betek untuk menjadi pemateri IDV sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, beliau ingin menjelaskan ya mengenai materi yang sudah disampaikan pada IDV sebelumnya. Mungkin bisa langsung saja, Mas Trian, mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Jadi saya akan pembahasan ya tentang kemarin yang saya presentasikan. Jadi untuk memulai bisnis kita itu harus membedakan dulu antara bisnis dengan jualan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya jualan untuk memenuhi kebutuhan kita itu seperti kita jual entar laku berapa, yaitu buat memenuhi kebutuhan kita itu sendiri. Jadi nggak ada untuk jangka panjang. Kalau bisnis sendiri itu teratur, tertata, dan itu untuk long term, untuk jangka panjang. Mungkin kalau misalnya tentang bisnis cuma itu doang ya. Langsung aja ke materi kemarin tentang digitalisasi marketing. Tujuan sendiri untuk marketing, ilmu marketing itu ilmu menghipnotis konsumen biar membeli produk kita. Berarti sebelum membeli kan harus mengetahui produk kita. Ya, benar nggak Mas Asya? Betul, betul. Sebenarnya simple. Yang pertama, adanya gambar yang menarik. Gambar yang menarik, di situ orang tuh bakal melihat caption. Caption itu yang tulisan di bawah itu Mas Oscar. Nah, itu ada namanya teknik copywriting. Gimana caranya orang itu ketika udah lihat gambar, terus bacanya itu, oh itu menarik banget. Menariknya itu bukan lagi kita itu menerangkan deskripsi produk. Akan tetapi untuk menarik keinginan. Semisal nih, ayo buruan, buruan diorder ya teman-teman ya. Ini barangnya tinggal 3. Ya, ini terbatas. Ini terbatas gini 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 ini. Yuk diorder yuk. Ataupun ini ada promo. Promo terakhir jam 12 siang, tinggal 2 paket. Tinggal 2 paket, mungkin buruan yuk diorder ini dan sebagainya. Nah, itu namanya teknik copywriting. Jadi untuk menarik gimana tulisan itu untuk menarik konsumen itu agar membeli produk kita. Jadi di dalam kita memaksimalkan mengoptimalisasi media sosial yang ada seperti WhatsApp, Instagram, terus sekarang yang TikToker itu, terus ada lagi yang pengguna Facebook. Jadi gimana? Kalau misalnya Facebook sendiri itu nanti kita tentuin segmentasi pasar. Produk kita apa dulu? Ya, semisal produk saya ini tentang pakaian anak sekolah. Ya, kostum anak sekolah. Berarti coba kostum anak sekolah. Habis itu saya ngambil foto yang bagus. Nah, terus habis itu bikin copywriting tadi. Nah, sebelumnya kita masuk ke grup-grup dulu, grup-grup bisnis. Nah, seperti marketplace. Terus tadi kan produk saya kan semisal kostum tadi ya, kostum anak. Marketplace, terus anak-anak, terus konveksi malang, jual beli kain ini dan sebagainya, tergantung kita tuh mau menuju kemana segmentasi pasar tadi, pasar yang dituju. Dari situ gambar udah siap, copywriting udah ada tulisannya. Nah, habis itu kita share untuk mengetahui traffic, kita share per jam, mulai jam 7 sampai jam 8 setiap 1 jam sekali. Dari situ nanti kita bakal tahu loh, kok banyak komen sama like ini jam 8 atau jam 9 pagi dan jam 5 sore. Berarti setiap jam 8 sama jam 5 sore untuk kedepannya kita harus share dengan gambar yang berbeda, dengan copywriting yang berbeda, yang lebih menarik lah. Nanti itu bisa dikembangkan. Adapun nanti di situ kan banyak komentar, ada yang masuk di pesan dan sebagainya. Kan nggak mungkin kan saya menjual pakaian anak-anak sekolah terus saya share. Ada contohnya nggak? Kan yang kita paparkan itu kan nggak mungkin semua gambar kan. 2 gambar atau 1 gambar yang menarik. Nah, nanti kita itu bakal ditanya katalog. Nggak mungkin yang kita itu di komen itu ditulisi gambar semuanya gitu, nggak mungkin kan. Nah, caranya simpel Mas Aska. Jadi kita mengaitkan itu bisa ke IG, bisa ke WhatsApp pakai WhatsApp bisnis. Jadi di WhatsApp bisnis itu ada namanya katalog. Nah, ada namanya katalog, jadi nanti simpan semua gambar di situ, sama deskripsinya juga udah ada.
harganya juga ada di situ kan namanya katalog kan. Nah, nanti yang kita kasih cuma link WA kita, link katalog kita ke komen-komen tersebut. Jadi ada keterkaitannya. Adapun kalau pakai IG juga bisa Mas Aska. Pakai IG kita share gambar-gambar kita yang udah itu sebagai katalog. Jadi IG itu sebagai display kita. Nah, habis itu nanti ketika orang nanya, loh ada gambarnya nggak, ada ini nggak? Ya udah silakan kunjungi IG saya ini tak. Jadi orang langsung di situ kan simpel kan, lebih simpel dan di situ nggak memotong banyak waktu. Tadi biasanya kalau konsumennya kayak gini Mas Aska, wah lama, males ah cari yang lain ah. Nah itu gimana caranya biar cepat, responnya biar cepat dan barang kita bisa biar kena. Nah itu cara simpelnya. Adapun kita pakai mengiklankan produk kita pakai TikTok juga bisa sih. Jadi tagging gambar yang berbeda ataupun kita bikin kayak video-video simpel yang singkat ya, atau apa nyelkit habis itu di situ ada produknya atau gimana. Nah itu akan tergantung konten kreator gimana. Konten kreator tergantung kreativitas kita dalam buat video gimana. Habis itu kita upload di TikTok juga bisa Mas Aska. Jadi banyak digital marketing itu banyak luas banget. Itu salah satu yang simpel. Mungkin yang saya terangkan kemarin itu salah satunya dengan menggunakan web. Fungsi web ini hampir sama tapi memiliki perbedaan dengan yang tadi yang Facebook, medsos dan sebagainya. Kalau web ini lebih besar Mas Aska. Web ini ada kata kunci namanya search engine optimization. Nah, contohnya kalau Mas Aska misalnya ngetik nih sepeda ontel, tag nanti yang keluar kok kita. Atau saya tadi produk kita, kostum anak. Dari mulai awal, mulai dari Google Map, dari Tokopedia, dari ini semuanya muncul produk kita. Pernah nggak kejadian seperti itu? Nah, soalnya di situ itu menguasai search engine optimization. Nanti search engine optimization itu nanti berpengaruh ke judul dan sebagainya yang ada di dalamnya. Bedanya kalau misalnya di web ini, dia bisa pengiklanan gratis sesuai dengan wilayah yang dituju atau negara yang dituju dengan pengiklanan gratis atau berbayar. Dan itu bisa di-include-kan atau dimasukkan ke media sosial tadi. Jadi lebih luas. Dan kemanfaatan web ini sendiri sih nanti mengalir aja, mengalir sesuai dengan bisnis kita. Seperti itu Mas Aska. Jadi simpel aja. Adapun tadi WA ya. Kalau WA sendiri kita bisa menggunakan kayak gini, yang simpel kayak gini. Teman kita di situ ada berapa? Misalnya teman di situ ada 300. Yang sesuai dengan produk kita berapa? Semisal saya produk kostum anak, yang punya anak ini yang nikah ini 100 orang. Gimana caranya 100 orang itu ada yang nyantol untuk membeli produk kita? Caranya nih, pertama share di grup gak apa-apa. Tapi kalau di share di grup itu nggak efektif. Di PC secara personalan, di chat secara satu-satu. Secara satu dibatasi 5 orang aja biar optimal. Jadi kalau nganu nggak slow respon. Nah, 5 orang per hari nanti dikali itu gitu terus. Nanti ketika ini ada yang beli, nanti ditanya, ada kritikan nggak? Ada masukan nggak? Kalau nggak, masukannya apa? Dan sebagainya. Itu pokoknya gimana caranya kita konsumen itu adalah raja. Kita menanyakan kekurangan kita, terus gimana cara kita itu gimana. Nah, makanya di sini biar optimal itu memberikan pesan itu cuma ke 5 orang aja setiap harinya. Kalau di WA kayak gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu sih Mas Aska. Nanti lama-lama juga bakal tahu lah kalau misalnya kita mulai digital itu. Mungkin dari Mas Aska ada pertanyaan nih. Pertanyaan ya. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan udah insya Allah enggak sih. Habisnya tadi udah jelas. Mungkin ini kali ya. Untuk yang grup-grup kayak marketplace atau mungkin grup-grup yang sesuai dengan segmentasi pasar kita itu lebih ke Facebook ya mungkin itu. Sebenarnya saya ngomong segmentasi pasar dulu ya Mas ya. Jadi segmentasi pasar itu target pasar ya. Itu harus dispesifikin. Semisal gini, saya jualan makanan yang dikemas dengan kemasan premium dengan harga yang sangat tinggi. Gak mungkin dong saya jualan di desa. Gak mungkin dong saya jualan di anak SD. Soalnya dari segi harga, dari segi ini juga itu gak masuk. Berarti saya harus menjual produk saya itu kemana? Ke daerah yang ramai penduduk ataupun daerah-daerah orang-orang yang berpenghasilan lebih. Dari situ nanti dispesifikin lagi Mas. Jadi nanti kita bisa melihat riset itu yang pertama itu segmentasi pasar itu kita ketahui dari geografi analisa. Geografi analisa ini paling enak pakai namanya Google Trend. Google Trend tuh nanti ketik di Google, nanti lihat Google Trend. Nah, itu masukin produk kita. Misalnya produk saya keripik. Berarti coba keripik pisang, nanti daerahnya bakal keluar semuanya. Yang kedua itu seberapa kuat pengaruh produk kita itu di pasar. Nah, jadi di sini kita harus menguasai banyak kompetitor yang ada. Sama seperti usaha kita itu berapa sih yang membedakan kita itu apa. Nah, kayak gitu. Baru kalau dari situ kita udah tahu segmentasi pasarnya. Jadi biar tahu segmentasi pasarnya tadi kita kerucutin tuh. Jadi segmentasi pasar kan nggak mungkin produk saya premium
saya jualan makanan di kemasan premium yang harga jualnya 15.000. Gak mungkin saya jual di orang-orang desa, gak mungkin saya jual di anak-anak sekolah SD atau SMP, gak mungkin. Jadinya kita harus di situ kita spesifikin. Oh, produk saya berarti harus saya jual di sini. Di sini soalnya kenapa? Saya misalnya produk saya ini peluangnya di kampus. Kampus ini soalnya banyak orang yang nyemil tapi nggak ada cemilan. Problem kan? Berarti solvingnya tadi. Ini targetnya siapa? Oh, berarti tahu aku targetnya ini mahasiswa umur segini-segini. Adapun kalau secara konvensional, ini siapa ya? Oh, berarti ini produk saya ini orang-orang yang bekerja di kantoran. Orang yang bekerja di kantoran ataupun orang-orang yang bekerja udah berpenghasilan lebih. Oh, berarti saya harus jualan di sini. Dan orang ini biasanya ini pakai media apa? Oh, biasanya mereka itu IG-an. Ya udah kita pengiklanan di IG. Jadi segmentasi pasar ini atau target pasar ini nanti itu bakal mempengaruhi semuanya, Mas Haska. Mulai dari kita pengiklanan gimana, kita promosi gimana, terus kita nanti bakal optimalisasikan di media sosial gimana, itu nanti bakal ketahuan ketika kita udah mengetahui segmentasi pasar tersebut. Oke, baik, Trian. Oke, baik, Mas Trian. Kayaknya itu sih, itu aja yang saya ingin tanyakan ya mengenai Oke. materinya tadi. Mungkin kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu lainnya yang ingin nanti bertanya, bisa bertanya melalui panitia IDV, nanti pertanyaannya akan disetorkan ke Mas Trian, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas Trian untuk penyampaian materinya. Terima kasih Oke. untuk meluangkan waktunya juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.